pertanyaan saya satu. Ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Momen host TV ini emosi mencecar Andi Aswan, mempertanyakan ijazah asli Pak Jokowi itu berada di mana dan kenapa tidak pernah ditunjukkan. Akan tetapi ini jawaban blunder dari Andi Aswan. Dan Andi Aswan pun ngamuk-ngamuk. Ditunjukkan oleh mereka tersangka dan itu bahan materi kan? Ya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Takut sekali. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Dia saja yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di Nah, mana? kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya dia melihat scan itu itu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketitik olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Bukan hanya kena cecaran dari host TV saja, bertubi-tubi Andi Aswan kena skakmat dari pengacara Roy Suryo CS. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan? Dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Scan. Oh, luar biasa. Nanti ada ijazah. Dan Anda klaim kembalinya. ini asli. 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 Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia gaya ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli. Mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Memang sangatlah berat untuk mempertahankan sebuah kebohongan, apalagi membela orang yang berbohong. Kali ini Andi Aswan pun dibongkar kebohongannya oleh temannya sendiri. Teman seperjuangan pembela ijazah palsu Jokowi ini pun ikut membongkar kebohongan-kebohongan Andi Aswan di depan jutaan masyarakat. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Aswan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang scan. Andi Aswan Bukan ya? scan ya, bukan jadi- scan asli ya. Tapi kan Jadi, ini yang gini, ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Ini yang mana nih Mas? Begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan Oke. analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Aswan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini bisa is a jawab. very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. tahu. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Nggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Aswan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Pembawa acara Aiman Wicaksono pun ikut emosi karena acara yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia pun disuguhi oleh data yang tidak sesuai dan diduga ada sebuah manipulasi. Saya ambil. Bukan, Bang, pertanyaan saya, Ini ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. saya Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Aswan? saya punya It's gambar sendiri. a very basic question. Kan gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya, Itu loh. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soeb? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak?
Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Penyindir nih. bukan. Sungguh sudah jatuh ketimpa tangga. Andi Aswan pun kena sindiran-sindiran dari pakar komunikasi ini. Andi Aswan yang hadir sebagai relawan Jokowi atau pembela Jokowi tiba-tiba selalu berubah menjadi ahli digital forensik. Maksudnya harus ahli. Harus ada Oh, langsung ke ahli sana. yang kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang, Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi. Enggak. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Ya, apa-apa. memang bukan asli kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Iya kan scanning. Tar dulu. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nah, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu gua paham dia. karena Gua minggu paham. lalu dia sudah bilang ini aslinya. Oh, iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan asli just scanning. Saya persis saya kan bilang scanning Begitu saya. loh. Saya Saya bilang scanning. beranggapan. Ya kan? Saya beranggapan. Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap begitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah habis waktunya, udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, pasti. baik. Siap. yang luar Oke, biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya. Itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Ini adalah hal yang sangat memalukan buat Andi Aswan karena bertubi-tubi Andi Aswan diskakmat dan dikuliti habis-habisan oleh beberapa narasumber. Dan setelah dikuliti seperti ini, apakah Andi Aswan akan terus mempertahankan profesinya sebagai ahli abal-abal? Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini, ya kita bikin jurnalnya. Lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus ijitu Juventus, artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah, kalau begitu. Bertubi-tubi dan berkali-kali Andi Aswan ini diskakmat oleh beberapa narasumber, bahkan host TV pun ikut mencecar Andi Aswan hingga Andi Aswan tidak bisa berkata-kata mengenai tentang atau terkait dengan ijazah palsu Jokowi. Tentunya Andi Aswan ini selalu dicecar oleh beberapa narasumber dan dicecar juga oleh host TV. Salah satunya atau beberapa di antaranya yaitu Aiman Wicaksono pun merasa geram ya, karena Aiman Wicaksono menanyakan perihal tentang scan ijazah yang ditampilkan di acaranya. Akan tetapi Andi Aswan blunder. Apakah ijazah scan tersebut yang ditampilkan asli dari ijazah Jokowi? Andi Aswan menjawab bahwa hal tersebut adalah ijazah scan dari
Jokowi atau scan ijazah dari Jokowi. Jadi hal tersebut memicu perdebatan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya di beberapa menit kemudian ada seorang teman dari Andi Aswan sendiri atau circle dari pembela Jokowi sendiri mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar, dan itu adalah yang mengatakan temannya Andi Aswan sendiri. Tentunya hal ini diketawai oleh beberapa penonton, dan acara tersebut bukan hanya ditonton oleh 1, 2 atau puluhan penonton, tapi jutaan penonton ikut menyaksikan acara tersebut tentunya, karena itu adalah acara yang tentunya sudah kita tahu, acara yang terkenal luar biasanya, dan tentunya kita semua tahu acara tersebut. Hal ini memang sering terjadi dengan Andi Aswan yang selalu sok tahu ya. Bahkan Andi Aswan itu disindir oleh pakar komunikasi ya, bahwa Andi Aswan ini sok menjadi ahli digital dadakan. Nah, tentunya ini juga memicu perdebatan dan membuat sebuah tekanan-tekanan kepada Andi Aswan, dan akhirnya Andi Aswan pun mingkem, tidak berkutik ya dengan hal tersebut ya. Dan memang polemik tentang ijazah ini menjadi semakin blunder, semakin kemana-mana, karena kita semua tahu tentang isu ijazah ini. Berbagai polemik dan berbagai hal terus bermunculan setiap hari-harinya. Entah itu tentang restoratif justice, entah itu tentang apa saja yang muncul setiap hari-harinya, itu ada-ada saja mengenai tentang isu ijazah ini. Karena sebenarnya isu ijazah ini selesai dengan begitu cepat, tapi tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Ada apa dengan semua ini? Tentunya kita bertanyanya kepada pihak Pak Jokowi, kenapa isu ijazah ini tidak segera diselesaikan dan tidak selesai-selesai. Tentunya ini adalah memicu perdebatan-perdebatan di masyarakat luas, dan kita semua tahu tentang isu ijazah ini berkembang kemana-mana, bahkan bergulir kemana-mana menjadi polemik yang sangat besar. Bahkan bisa jadi saat ini menjadi tuduhan yang tidak wajar, tuduhan sana sini, ada bohir, ada pendana, ada penumpang gelap dari ijazah ini. Tentunya ini menjadi suatu isu yang sangat luar biasa dan isu internasional tentunya saat ini. Ada beberapa pihak yang dilaporkan, ada beberapa pihak juga yang saling melapor, dan menjadi perdebatan-perdebatan yang sangat serius di beberapa media. Tentunya hal ini juga ikut meresahkan kita semua, karena hal yang tentunya sepele, remeh-temeh bisa diselesaikan dengan sekejap tapi tidak selesai-selesai. Bahkan seakan-akan isu ini dipelihara oleh beberapa pihak yang ikut menikmati dengan adanya isu ini. Dan tentunya kita semua mengharapkan agar isu tentang ijazah ini bergulir dengan cepat dan selesai begitu saja, tidak perlu larut, karena masih banyak isu-isu lain yang lebih penting daripada isu ijazah ini. Mungkin pemerintah juga menginginkan agar isu-isu ini juga selesai, karena banyak sekali isu-isu yang sangat besar pun tertutup dengan adanya isu ijazah ini. Ini sangat merugikan sekali. Akan tetapi di balik itu sebenarnya ini juga mencerdaskan masyarakat. Ini juga memberi sebuah pelajaran-pelajaran kepada kita semua. Ya, khususnya untuk para pejabat-pejabat publik atau calon-calon pejabat publik yang ingin mendaftarkan diri sebagai pejabat publik, tentunya nanti harus berhati-hati menggunakan dokumen. Tidak boleh menggunakan dokumen-dokumen yang asal-asalan. Sebagai pejabat publik atau calon pejabat publik tidak boleh memalsukan dokumen, apalagi menggunakan dokumen-dokumen palsu untuk mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau wakil rakyat. Hal ini kita semua bisa belajar dan kita bisa menyoroti kasus ini, karena awalnya yang tidak pernah ada tahu tentang isu-isu ijazah dan tidak pernah tahu sebenarnya apakah pejabat publik atau wakil-wakil rakyat pernah menggunakan dokumen-dokumen palsu untuk mencalonkan diri.
Tentunya kita tidak tahu, akan tapi dengan adanya seperti ini nanti pun akan terungkap dan semua calon-calon pejabat publik pun akan belajar dengan hal ini dan tidak akan berani menggunakan dokumen-dokumen yang palsu, dan mereka tentunya akan ada rasa jera setelah muncul kasus yang sangat besar ini, yaitu kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ini akan menjadi pelajaran kita semuanya.